Saya itu bukan senyum beneran sih, senyum basa-basi aja. Ancaman pidana sesuai dengan di Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 ya, ancamannya seumur hidup. Harusnya Sandra Dewi sebagai istri dari si Harvey Muiz harusnya diseret sama pihak Jaksa Agung. Ini kan ternyata tidak. Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Timah, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta Pusat pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Dan yang menarik perhatian publik, suami Sandra Dewi itu mengumbar senyum tanpa sepatah kata pun ia sampaikan di hadapan awak media. Sontak saja, hal tersebut mengundang tanya. Ya, seperti diketahui, Harvey Muiz terjerat kasus korupsi PT Timah yang disebut-sebut merugikan negara hingga 300 triliun. Semenjak ditetapkan menjadi tersangka, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi tidak pernah sepi dari pemberitaan. Lantas, apa kata pakar ekspresi menyoroti arti senyum Harvey Muiz dalam sidang perdana yang dijalaninya kemarin? Nah, buat saya, mayoritas senyum yang dilempar Harvey ini senyum basa-basi aja sih. Hanya sekali dari video yang ada. Nah, ini dari video yang ada ya, bisa jadi di tempat lain gitu dia tersenyum lepas gitu ya. Hanya satu yang benar-benar dia ketawa lepas gitu. Nah, buat saya, mayoritas senyum yang dilempar Harvey ini senyum basa-basi aja sih. Hanya sekali dari video yang ada. Nah, ini dari video yang ada ya, bisa jadi di tempat lain gitu dia tersenyum lepas gitu ya. Hanya satu yang benar-benar dia ketawa lepas gitu. Saya itu bukan senyum beneran sih, senyum basa-basi aja. Misalnya menjaga mood, misalnya supaya nggak kelepasan ngomong, gitu, itu juga bisa. Buat saya masih banyak alasan kenapa dia nggak mau ketemu atau nggak mau ngasih statement langsung semuanya lewat kuasa hukum. Gitu. Menurut saya lebih khawatir dia salah ngomong atau malah bikin blunder gitu. Buat saya dia tegang. Kalau kayak gini loh ngelihatnya ya, begitu senyum terus langsung hilang, senyum lagi hilang. Itu artinya emosinya tidak benar-benar senyum lepas. Kalau misalnya orang nih ya senyum lepas beneran, dia happy beneran, dia senyum terus. Dia tadi yang saya bilang senyum pencitraan gitu loh. Aslinya dia tegang, terlihat dia nervous. Tetapi dari semuanya polanya, buat saya cara dia mempresent atau menampilkan dirinya itu masih pede, atau ada faktor eksternal dari dirinya, dari luar dirinya yang tanda petik jagain dia. Nah, kita kan belum tahu pasti sekarang semua siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi 271 triliun itu ya, negara dirugikan sejumlah itu. Kan siapa saja yang terlibat, apakah ada orang kuat di belakangnya atau semacamnya. Tapi ini kan bukan hal baru bahwa kemudian itu menjadi sebuah faktor mempermudah seseorang dalam menjalani masalah hukum. Tidak hanya tebar senyum yang menarik perhatian publik dalam sidang perdana Harvey Muiz yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga banyaknya penjagaan selama jalannya persidangan. Harvey Muiz yang datang mengenakan rompi pink dikawal ketat petugas keamanan. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan, Harvey Muiz tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Dalam sidang tersebut diketahui Harvey Muiz dituntut hukuman seumur hidup.
Nantinya, sidang akan kembali dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Mas Harvey, apa kabar Mas Harvey? Mas Harvey, apa kabar? Ya, ini Harvey Mois sudah dikawal oleh polisi. Oke, clear. Tolong buka jalan ya. Oke, tolong buka jalan ya. Oke, Mas. Atas nama terdakwa Harvey Mois, yang bersangkutan adalah didakwa dengan pasal primer, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kemudian juga kami kumulatifkan dengan dakwaan TPPU pasal 3 Undang-Undang TPPU dan pasal 4 Undang-Undang subsidiarnya pasal 4 Undang-Undang TPPU. Ancaman pidana sesuai dengan di Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 yang ancamannya seumur hidup. Tadi dalam persidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan, namun yang bersangkutan terdakwa melalui penasihat hukum juga mengajukan akan langsung mengikuti proses persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi ataupun pembuktian. Terdakwa ini didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan Tipikor dan dakwaan TPPU. Tentunya pembuktiannya kita membuktikan baik dakwaan kami Tipikor dan juga TPPU dalam satu rangkaian proses persidangan dari mulai dakwaan sampai nanti penuntutan. Nah, nanti proses pembuktiannya dengan sedemikian banyak saksi tentu tidak bisa bersama-sama, karena cukup banyaklah perkara ini terdakwanya, tentu kami perlu waktulah untuk proses pemeriksaannya, bahkan penetapan tersangka dan proses penyidikannya kan juga tidak bareng, maka kami pun juga perlu waktu untuk menyusun dakwaan dan proses pelimpahannya, dan tentu tidak bisa secara serempak. Sementara dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum mengungkap jika Harvey Mois dituding memperkaya diri sendiri hasil uang korupsi PT Timah senilai 420 miliar rupiah. Tidak itu saja, suami Sandra Dewi itu juga menyembunyikan asal-usul kekayaannya dengan membeli barang-barang mewah. Penyidik Kejaksaan Agung sebelumnya sudah menyita berbagai aset Harvey Mois, salah satunya sejumlah tanah dan bangunan yang ditempati orang tuanya. Dan berikut hasil penelusuran tanah dan bangunan yang disinyalir pernah ditempati Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi. Lantas, apa kata pakar hukum melihat sidang perdana Harvey Mois kemarin?
Sebetulnya gini Pak, kalau bapaknya emang punya rumah di sini, Sandra Dewi saya nggak tahu Pak. Jadi gini, dulu memang Sandra Dewi sebelum nikah, beliau tinggal di sini. Ya, setelah nikah dia langsung pindah ke ikutin suaminya. Nah, tahu entah kemana, katanya kan di Jakarta Selatan. Ya pindah itu. Kalau masalah aset-aset di sini saya nggak tahu. Memang saya lihat ada bangunan, cuma saya nggak tahu apa si A, apa si B, si C yang punya. Mungkin itu saja Pak yang saya dapatkan dari selamanya saya di Perumahan Agensi sebagai Chief Security. Di sini juga ada bapaknya, ada ibunya, gitu. Jadi itu dua yang saya tahu. Bahwa benar penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset berupa barang tidak bergerak ya. Yang merupakan milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan. Penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap 5 aset berupa tanah dan bangunan. Ya. 1 bidang tanah dan bangunan itu berada di Jakarta Barat, sedangkan 4 bidang tanah dan bangunan ada di Jakarta Selatan. Kerugian negara di dalam hal ini itu kan dikatakan dalam kasus timah hampir sekitar 300 triliun ya. Betul. Nah, untuk Harvey Muiz sendiri itu kan diduga adanya menerima 420 miliar. Si jaksa ini melakukan sidang itu tidak sekaligus, namun satu-satu sesuai fakta dari penerimaan yang masing-masing mereka terima. Dalam hal ini yang kita inginkan adalah dari 300 triliun yang dirugikan oleh orang-orang atau para pelaku ini, harusnya itu seluruhnya, bukan hanya satu persatu dibuat di dalam satu persidangan. Ini akan makin mengaburkan daripada pelaku utamanya yang mempunyai akses besar sehingga mampu merugikan negara 300 triliun. Yaitu tokoh yang besarnya belum sampai saat ini kan belum sampai ditetapkan tersangka, masih bebas berkeliaran. Korupsi timah ini jadinya anti klimaks. Kenapa kita bilang anti klimaks? Di awal terjadinya kasus ini kan kelihatan banget Jaksa Agung tuh serius menangani kasus timah ini karena kerugian negara kan hampir 300 triliun. Apalagi di dalamnya melibatkan banyak orang, sekitar 11 atau berapa orang kan begitu. Nah, ini ternyata kalau kita lihat dari semua harta benda yang disita dari masing-masing terdakwa, kalau ekuivalenkan, digabungkan semua, itu tidak sampai 300 triliun. Itu makanya tadi saya bilang, ini awalnya aja meledak, tapi di ujungnya kelihatan tidak sesuai ekspektasi awal yang dilakukan oleh pihak Jaksa Agung. Jadi ini sandiwara seolah-olah terpenuhinya satu kasus untuk membongkar korupsi di PT Timah. Namun untuk gunung esnya yang paling besarnya itu tidak terungkap gitu loh. Jadi ini hanya percik-percikan, pion-pionnya aja. Hanya kita lihat Harvey Muiz begitu tenang kan. Ini hanya bagian skenario supaya tidak seluruh aktor-aktor intelektual yang terlibat ini atau menikmati hasil korupsi itu bisa terbuka atau bisa dihukum oleh pihak jaksa. Artinya lihat aja persidangan Harvey Muiz begitu tenang dan dia tidak melakukan eksepsi, ingin langsung kepada pembuktian karena dia yakin nanti pada saat pembuktian baik itu saksi ataupun alat bukti yang akan ditampilkan oleh pihak kejaksaan, Harvey Muiz punya keyakinan bahwa dia bukan yang tokoh utama sehingga dituduh 430 miliar menikmati hasil dari korupsi timah. Dia merasa santai, merasa tenang, terutama Sandra Dewi tidak terseret dalam pusaran ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.